Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya yang membahas tentang skripsi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang korelasi ganda, yang dimana untuk korelasi ganda itu berfungsi untuk mencari besarnya hubungan antara dua variabel bebas atau X atau lebih ya, secara simultan dengan variabel terikatnya, yaitu Y. Nah, untuk HA dan HO terlebih dahulu kita tentukan di sini teman-teman. Untuk HA-nya adalah terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dan disiplin belajar terhadap hasil belajar. Kemudian HO itu tidak terdapat hubungan yang signifikan. Untuk data yang ada di sini sudah saya sediakan dengan jumlah 23, berarti N-nya itu adalah 23 ya teman-teman. Untuk X1, X2, dan Y-nya sudah saya tentukan nilainya. Tinggal nanti kita mencari X1 kuadratnya berapa, X1 dikali Y, X2 kuadrat, dan seterusnya ini. Dan untuk rumus-rumusnya juga sudah saya paparkan di sini atau saya cantumkan agar memudahkan kita nanti ketika mencari data ini. Oke, langsung saja teman-teman, di sini kita mencari X1 kuadratnya. Kita klik sama dengan klik yang X1, kemudian kita kuadratkan. Kita kuadratkan seperti ini. Oke, kemudian X1 dikali Y. X1 kita kalikan dengan Y. Kemudian X2 kuadrat. X2 ini kita kuadratkan saja. Kemudian X2 dikali Y. X2 ini dikalikan dengan Y. Oke, kemudian X1 dikali X2. X1 dikalikan dengan X2. Dan yang terakhir adalah Y kuadrat. Artinya Y ini kita kuadratkan. Oke, untuk mencari secara keseluruhan, ini kita tarik saja ke bawah. Kita drag. Oke, untuk X1 dikali Y, kemudian X2 dikali Y, X2 dikali Y ini sangat mudah teman-teman jika menggunakan Excel, jadi secara otomatis hasilnya itu langsung secara keseluruhan didapatkan. Dan yang terakhir ini ada Y kuadrat. Oke, untuk jumlahnya kita gunakan rumus sum. Rumus sum kita tarik dari nomor 1 hingga 23, kita klik enter. Oke, untuk jumlah X1 secara keseluruhan adalah 2027. Nah, untuk jumlahnya ini rumusnya kita tarik ke samping agar mendapatkan hasil secara keseluruhan untuk data-data yang kita butuhkan ini. Oke, untuk data-datanya teman-teman di sini sudah didapatkan. Selanjutnya kita masuk ke dalam rumusnya. Untuk yang pertama di sini kita mencari hubungan X1 dengan Y, Rx1Y dengan rumus seperti ini teman-teman. Nah, di sini ada pembilang, kita cari yang atas dulu. Saya besarkan supaya lebih terlihat untuk datanya. Oke. Untuk pembilang berarti yang di atas ini dulu teman-teman. N dikali jumlah dari X1 dikali Y. Berarti kita klik sama dengan, kita tuliskan 23 dikalikan dengan jumlah dari X1 dikali Y. Berarti yang ini. Kemudian kita tutup kurung, kita kurangkan, kita buka kurung lagi, jumlah X1. Berarti yang ini 2027 ya teman-teman. Kemudian kita kalikan dengan yang namanya jumlah dari Y. Nah, yang ini kita tutup kurung. Nah, ini untuk jumlah yang atas teman-teman. Kemudian kita cari penyebutnya. Namun sebelum itu kita cari yang di dalam ini ya, sebelum kita akarkan. Oke, di sini kita buka kurung 2 kali. Kemudian kita klik 23N, kemudian dikalikan dengan jumlah X1 kuadrat. X1 kuadrat ya teman-teman. Berarti yang ini. Kita tutup kurung, kita kurangkan,
kemudian buka kurung lagi, X1 dikuadratkan. Berbeda ya teman-teman, X1 kuadrat dengan X1 dikuadratkan, berarti yang ini kita kuadratkan, kita tutup kurung, kemudian kita kalikan dengan, kita buka kurung 2 kali, kita kalikan dengan 23 ini dikali jumlah Y kuadratnya, yang ini teman-teman, tutup kurung dikurang dengan jumlah Y yang dikuadratkan. Jumlah Y berarti yang ini yang kita kuadratkan. Oke, sudah ketemu supaya terlihat lebih jelas. Nah, untuk penyebutnya ini kan tadi sudah diketahui dalamnya. Kemudian kita akarkan di sini teman-teman. Dengan rumus SQRT, kita klik saja, kita enter. Dan untuk Rx1Y-nya kita bagi pembilang dengan penyebutnya. Artinya ini kita bagi dengan penyebut. Hasilnya adalah 0,686. Ini untuk Rx1Y teman-teman. Selanjutnya adalah Rx2Y. Kita cari pembilangnya sama seperti yang tadi caranya. Kita buka kurung, N adalah 23. Kita kalikan dengan jumlah X2Y. Kita cari X2Y adalah yang ini ya teman-teman. 153328 ini. Yang ini kita tutup kurung, kemudian kita kurangkan dengan jumlah X2 berarti yang ini, kemudian dikali jumlah Y. Oke, 16.944. Kemudian kita cari yang di dalam akar ini teman-teman, seperti yang tadi. Kita buka kurung 2 kali, N adalah 23, kita kalikan dengan jumlah X2 kuadrat, artinya yang ini. Oke, kita tutup kurung, kita kurangkan lagi dengan X2 dikuadratkan. Berarti yang ini teman-teman kita kuadratkan. Oke, kita tutup kurung lagi, kita kalikan, kita buka kurung 2 kali, N 23 dikalikan dengan jumlah Y kuadrat. Jumlah Y kuadrat yang ini ya teman-teman, 128 ini. Kita tutup kurung, kita kurangkan lagi dengan jumlah Y yang dikuadratkan. Jumlah Y, maaf, kita buka kurung lagi, jumlah Y ini kita kuadratkan. Kita tutup kurung. Sudah ketemu, hasilnya adalah segini ya teman-teman. Kemudian kita akarkan. Kita akar SQRT. Ini kita enter. Nah, untuk Rx2Y-nya kita bagi pembilang dan penyebut. Berarti 16944 kita bagi dengan 25630. Kita enter. Hasilnya adalah 0,661. Nah, selanjutnya sama seperti yang tadi caranya teman-teman, pokoknya untuk pembilang kita cari terlebih dahulu. N adalah 23, kita kalikan dengan jumlah dari mana? X1 dan X2. X1 dan X2 yang ini ya teman-teman. Kita tutup kurung, kita kurangkan, buka kurung lagi, jumlah X1 berapa? 2027. Kemudian kita kalikan dengan jumlah X2-nya. Nah, ini. Kita klik enter, 17.402. Kemudian kita cari yang di dalam kurungnya ini, di dalam akar, maaf. Kita buka kurung 2 kali, N adalah 23, kita kalikan dengan jumlah X1 kuadrat. Yang ini teman-teman. Kita tutup kurung, kita kurangkan, kita buka kurung, X1 kita kuadratkan. Ini kita kuadratkan. Tutup kurung, kita kuadratkan, kita tutup kurung lagi,
kita kalikan lagi dengan 23 dikali jumlah X2 kuadrat yang ini teman-teman. Kita tutup kurung. Maaf, ini kurungnya 2 kali ya bukanya. Yang sebelum 23 ini. Kita tutup kurung. Oke, kita kurangkan dengan jumlah X2 yang dikuadratkan. Maaf, X2 yang kita kuadratkan. Kita tutup kurung. Hasilnya adalah 9, 1, 5, dan seterusnya. Untuk penyebutnya kita akarkan dulu ini. Rumusnya SQRT sama seperti yang tadi. Nah, ini. Untuk Rx1, X2-nya kita bagi saja pembilang dan penyebut. Kita bagi. Hasilnya adalah 0,5752 dan seterusnya. Nah, untuk Rx1Y, kemudian Rx2Y, dan Rx1 dikali X2 itu sudah diketahui ya teman-teman. Kemudian kita mencari korelasi gandanya menggunakan rumus yang seperti ini. Ya, seperti ini ya. Rx1 X2Y ini adalah rumus korelasi ganda. Cukup panjang jika kita lihat. Terlebih dahulu kita mencari pembilang yang di dalam akarnya ini dulu ya teman-teman. Adalah seperti ini. Kita sama dengan kemudian Rx1Y kuadrat. Rx1Y ini kita buka kurung, dikuadratkan ya. Kurung Rx1Y kita kuadratkan. Kemudian kita tambah dengan Rx2Y yang dikuadratkan. Berarti buka kurung lagi, yang dikuadratkan. Selanjutnya kita kurangkan teman-teman. Kita kurang dengan 2 dikali buka kurung Rx1Y ini tutup kurung, kemudian dikali lagi ini dikali dengan Rx1 X2. Kita enter. Pembilangnya 0,38609. Kemudian penyebutnya yang di bawah ini ya teman-teman adalah 1 dikurang buka kurung Rx1 X2 dikuadratkan. Yang ini ya. Tutup kurung, kita kuadratkan. Hasilnya 0,66904. Oke. Untuk tadi kan belum diakarkan, jadi di sini kita cari dulu. Kita bagi dulu teman-teman, maaf. Kita bagi pembilang dan juga penyebutnya. Hasilnya 0,57, kemudian kita akarkan SQRT. Oke, hasilnya adalah untuk korelasi ganda rumusnya itu 0,75966. Ini hasilnya ya teman-teman. Selanjutnya kita itu mencari F hitung teman-teman. Untuk mengetahui signifikansi korelasi ganda, kita cari dulu F hitungnya, kemudian kita bandingkan dengan F tabel. Nah, di sini kita tuliskan di pembilang. Untuk pembilangnya R kuadrat dibagi dengan K. Nah, perlu diketahui teman-teman, K ini adalah jumlah variabel bebasnya atau variabel independennya. Dikarenakan ini dua variabel bebas, motivasi dan disiplin belajar, jadi K-nya itu 2. Kemudian kita sama dengan di sini R kuadrat itu adalah yang ini teman-teman ya, hasil tadi. Hasil tadi ini kita kuadratkan. Kemudian kita bagi dengan 2. Selanjutnya yang penyebutnya di sini teman-teman 1 min R kuadrat sama dengan kita buka kurung 1 min R ini kita kuadratkan. Kita
Kita kuadratkan, kemudian kita tutup kurung lagi. Kita bagi dengan N min K min 1. N adalah 23, teman-teman. N adalah 23. Kemudian kita kurangkan K-nya itu adalah 2. Kemudian kita kurang 1, tutup kurung. Hasilnya adalah 0,02115. Selanjutnya, untuk mencari F hitungnya tadi kan sudah dicari nih pembilang yang atas ini, kemudian yang penyebut di bawah. Kemudian F hitungnya adalah pembilang dibagi dengan penyebut. Maka diketahui F hitungnya sejumlah 13,6455. Oke, ini untuk F hitung. Selanjutnya untuk membandingkan nih teman-teman, kita cari F tabelnya dulu. Jadi saya ajak teman-teman untuk melihat tabel pada tabel 6 nih, nilai-nilai untuk distribusi F. Nah, untuk yang atas ini teman-teman adalah 50% untuk alfanya. Kemudian yang bawah itu 1%. Kita menggunakan 0,05, jadi yang 5% ya teman-teman. Oke, caranya kita tetapkan dulu di sini teman-teman. DK. Sini deh. DK sama dengan N dikurang K min 1. Dikarenakan DK ini sama dengan N-nya adalah 23, kemudian dikurang dengan 2, K-nya 2, dan dikurang dengan 1, maka hasilnya adalah 20. Nah, 20 dan K-nya adalah 2. Kita tentukan penyebut teman-teman. K2, kemudian DK-nya atau penyebutnya ini adalah 20 ya teman-teman. Untuk pembilangnya adalah 2. Jadi kita tetapkan 2 dan 20. Jadi nanti ketika kita melihat tabel nilai-nilai distribusi nilai F-nya itu 2 itu adalah pembilang dan 20 itu adalah penyebutnya. Oke, kita langsung lihat saja. Oke, di sini. Di sini penyebut teman-teman untuk yang nilai yang ada di sini, kemudian yang menyamping ini itu adalah pembilangnya. Kita lihat ketika pembilangnya adalah 2. Oke, kemudian penyebutnya adalah 20, maka kita mendapatkan, oke kita tandai ya biar kelihatan, warna kuning aja. Oke. Nah, karena penyebutnya 20, kemudian pembilangnya adalah 2, maka kita mendapatkan angka atau nilai tabelnya itu sebesar, ini saya perbesar teman-teman, sebesar 3,49. Oke, kita langsung ke ini ya, Excel-nya. Untuk F tabel adalah berapa tadi? 3,49. 3,49. Nah, sudah diketahui ya teman-teman untuk F hitung dan juga F tabelnya. F hitung adalah lebih besar dari 13,6455 dan F tabelnya itu adalah 3,49. Dari kriteria yang ditentukan apabila F hitung itu lebih besar, apabila F hitung lebih besar ya teman-teman dari F tabel, maka HA-nya itu diterima dan HA ditolak. HA yang mana teman-teman? HA yang ini ya, terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dan belajar terhadap hasil belajar. Itu sehingga dapat disimpulkan pada data ini adalah terdapat hubungan yang signifikan. Itu yang dapat saya sampaikan teman-teman. Apabila kurang jelas boleh ditanyakan di kolom komentar. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dalam pengerjaan skripsinya mungkin menggunakan korelasi ganda. Tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.